Selamat pagi teman-teman, sungguh mengucap syukur kepada Tuhan ketika Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan lagi untuk sama-sama datang beribadah kepada Dia walaupun lewat ibadah online seperti ini. Tapi gue percaya Tuhan tetap hadir dalam ibadah kita. Oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita mau meninggalkan segala beban, pergumulan dan masalah kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Saat teduh, amin. Dengarkanlah panggilan beribadah. Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari sama-sama kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami satu kesempatan di mana kami masih boleh beribadah, datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, benar Tuhan, kalau janji Tuhan itu seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat waktu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kiranya Engkau yang beracara dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Gue mau tanya,
Kalian kalau dengar kata selingkuh itu, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kalian? Atau apa yang pertama kali kalian rasakan? Selingkuh itu suatu hal yang rasanya asing, tapi gak asing-asing banget. Belakangan ini banyak banget berita tentang pasangan yang selingkuh. Dari yang masih pacaran sampai yang sudah menikah. Coba sama-sama kita bayangin rasanya diselingkuhin tuh kayak apa sih? Pasti sakit hati, kecewa, sedih, bahkan ada yang menimbulkan trauma, dan lain-lain. Tapi kalian sadar gak sih? Kita tuh sering banget loh selingkuh. Selingkuh dari Tuhan. Dengan siapa? Dengan dosa kita, dengan keinginan kita, dengan kehendak kita, tanpa pikirin perasaan Tuhan. Kalau sekarang kita udah tahu rasanya diselingkuhin tuh kayak apa, masihkah kita mau selingkuh dari Tuhan? Masihkah kita mau terus-terusan menyakiti hati Tuhan? Marilah datang ke hadapannya. Kita akuin setiap dosa kita. Dan jangan cuma mengaku saja, tapi juga kita mau ambil komitmen. Kita gak mau selingkuh lagi dari Tuhan. Karena begitu berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Dia mau disalib untuk menyelamatkan kita. Bahkan digambarkan oleh pemazmur, kita tuh seberharga biji matanya Tuhan. Bagi teman-teman yang sudah siap, mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Tuhan, kami tahu Tuhan, dosa-dosa kami ini menyakiti hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan, dan membuat Tuhan sedih. Tuhan, oleh karena itu Bapa, tolong kami Tuhan untuk boleh hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sesuai jalan dan kehendak Tuhan.
Kami juga mau berjanji Tuhan, kami mau ambil komitmen sama-sama. Kami gak mau lagi selingkuh dari Tuhan. Kami gak mau lagi mencari kesenangan kami di tempat lain. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dengarkanlah berita anugerah. Mazmur 103. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari sama-sama kita mau katakan, Through you I can do anything, I can do all things, God is you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things. God is you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah 1 tahun. Kalian apa kabar? Banyak banget yang terjadi selama setahun ini. Dan mungkin banyak hal juga yang sudah kalian alami. Baik itu masalah yang berat atau bahkan berkat Tuhan yang berlimpah yang kalian bisa rasakan di tengah pandemi ini. Mungkin beberapa dari kita ada yang kehilangan orang yang kita kasihi. Juga kesehatan keluarga mungkin menurun, atau bahkan kesehatan kalian sendiri yang drop. Orang terdekat kena penyakit keras, ekonomi keluarga nurun, sehingga mungkin beberapa dari kita sudah menggumulkan untuk cuti kuliah. Dan mungkin juga orang tua kita atau mungkin kalian kehilangan pekerjaan, atau bahkan kalian belum dapat pekerjaan alias pengangguran. Gua pun juga mengalami hal yang sama. Tetapi ketika gua look back nih ke pergumulan gua yang dulu-dulu, ke masalah gua yang dulu-dulu, at the end of the day semua itu baik-baik aja. Semuanya itu rapi gitu, rapi udah ditata sama Tuhan. Lewat persiapan pelayanan gue pada hari ini, gue kembali diingatkan lewat sebuah lagu yang sebentar akan kita nyanyikan, dimana di lagu itu dibilang kalau waktu Tuhan tuh selalu tepat, waktu Tuhan tuh selalu yang terbaik. Dan ketika masalah dan pergumulan Tuhan izinkan untuk kita alami, itu semua tuh untuk dibentuk sama Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Mari sama-sama kita mau menyanyikan lagu ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
teman-teman, pagi. Senang berjumpa lagi dengan kalian walaupun di dalam layar ya. Tetapi satu tetap hal yang mesti kita syukuri dari sini. Kita tetap bisa berjumpa. Betul-betul secara pribadi, Lauso sendiri udah kangen berat sama kalian. Pengen buru-buru kita bisa offline lagi. Tetapi kita mesti menunggu ya. Menunggu saat yang tepat untuk kita bisa bertemu kembali secara fisik. Perlu bijaksana di dalam menyikapi hal itu. Mari teman-teman, sekarang kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat dimana kami masih bisa berjumpa walaupun secara online. Kiranya sesuai dengan apa yang memang kami harapkan Tuhan. Biarlah pandemi ini cepat berlalu sehingga kami boleh kembali bersama-sama secara offline untuk beribadah. Tuhan, sebentar kami juga akan belajar tentang firman-Mu. Pimpin kami di dalam kami mempelajari firman-Mu, agar kami boleh mengerti firman-Mu itu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, sehingga hidup kami bisa kami pakai juga untuk melakukan komitmen bagi Tuhan, dan hidup kami bisa kami pakai betul-betul untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, tadi langsung bilang bahwa kita pingin pasti ketemu secara offline. Kita pingin pandemi ini segera berlalu. Agar apa? Agar kita bisa memiliki kehidupan seperti yang lalu. Tetapi nggak bisa kan, kehendak kita dipaksakan. Karena kondisi ini juga kita nggak pengen kan. Ya kan, kalau kita nggak pengen, sebenarnya banyak hal kalau kita nggak pengen kita bisa nggak mau, tetapi yang kayak gini nggak bisa. Jadi kalau udah nggak bisa, teman-teman rasa apa? Rasa nggak enak kan? Rasa nggak nyaman kan? Bahkan ketidaknyamanan, ketidakenakan itu akhirnya membuat hati kita ini ya terasa apa ya? Terasa penuh dengan beban, terasa kesel banget. Banyak deh, banyak. Hari dari pagi, siang, sore, sampai malam. Dan malam yang kita hadapin, jadinya bukan malam seperti gelap kayak biasa-biasa gitu, bukan. Tetapi malamnya jadi kayaknya tambah gelap, tambah kelam, tambah gak menyenangkan. Ya kan? Nah itu pada waktu hal itu terjadi, jiwa kita ini betul-betul menjadi tertekan setengah mati. Betul nggak? Betul nggak? Nah, sekarang kita lihat. Teman-teman, yang tertekan jiwanya bukan cuma kita. Yang bisa rasa tertekan di dalam jiwanya itu bukan cuma kita. Dalam sejarah kekristenan ya teman-teman, banyak tokoh iman ya pernah juga mengalami malam yang lebih gelap daripada malam yang sebelumnya. Kenapa? Karena ada ketertekanan di dalam jiwanya. Kita ambil satu contoh ya, tokoh imannya ya, yaitu Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ini adalah seorang pendeta dari gereja Protestan Lutheran. Dan Dietrich ini juga adalah seorang teolog yang aktif dalam perlawanan Jerman terhadap berbagai kebijakan Hitler dan Nazi. Jadi dia hidup di Jerman di zaman Hitler dan Nazi ya. Akibat dari perlawanan terhadap rezim Nazi, Bonhoeffer ditangkap dan dieksekusi di kamp konsentrasi Flossian. Di akhir-akhir bulan masa perang, ia dikenang sebagai sebuah simbol penting dalam perlawanan terhadap Hitler, dan pandangannya terhadap kekristenan semakin berpengaruh. Teman-teman, dia bisa dikenal seperti itu, dia bisa dipandang seperti itu ya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang dikerjakan, ada sesuatu yang diperjuangkan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang pelik, di masa-masa di mana begitu banyak jiwa tertekan karena kejaman Hitler ya dan Nazi pada waktu itu. Nah teman-teman, pada waktu
Pak Dietrich Bonhoeffer ini mengalami hal itu, teman-teman pernah gak berpikir apa sih yang dia rasakan pada waktu itu? Apa sih yang dia ragukan pada saat itu? Apa sih yang dia membuat dia tuh kayaknya banget gitu, kesal banget? Apa? Teman-teman kita lihat ya. Sewaktu Dietrich Bonhoeffer di penjara, beliau pernah mengalami yang namanya keraguan iman. Keraguan iman terhadap siapa, teman-teman? Keraguan iman terhadap Allah. Teman-teman bayangin, dia adalah seorang tokoh Kristen, tokoh iman, ya, yang begitu terkenal, yang begitu teguh orang pikir. Ternyata di saat kepelikan terjadi, di saat jiwanya begitu tertekan, Dietrich Bonhoeffer bisa memiliki keraguan iman kepada Allah. Ya, ia melihat Allah itu lemah dan tidak berdaya atas kejahatan-kejahatan yang terjadi pada zaman itu. Ia mempertanyakan mengapa Allah yang kuat dan perkasa membiarkan kekejaman Hitler membantai begitu banyak orang Yahudi. Teman-teman pasti pernah dengar camp Auschwitz lah dan lain-lain ya. Itu adalah bentuk daripada kekejaman Hitler di dalam membantai orang-orang Yahudi yang dibenci oleh dia. Malam yang lebih gelap daripada malam yang biasa mengguncang fondasi dan sendi daripada iman Kristen yang dimiliki. Mulailah keraguan akan iman kepada Allah terjadi pada saat itu, teman-teman. Ketidakhadiran Allah itulah yang dirasakan oleh Dietrich Bonhoeffer pada waktu semuanya itu terjadi. Allah seolah-olah tidak hadir. Allah seolah-olah tidak peduli dengan keadaan yang ada. Kondisi inilah, teman-teman, yang membuat dia menjadi begitu tertekan dan merasakan malam yang udah gelap terasa lebih gelap. Bahkan jiwanya pun menjadi gelap. Teman-teman, kondisi yang dialami oleh Dietrich Bonhoeffer, menurut kalian pernah kalian alami nggak? Pasti pernah, tetapi mungkin dengan kasus yang berbeda. Kondisi yang seperti ini sering membuat orang melakukan apa? Berteriak-teriak, menanyakan, di manakah engkau Allah? Di manakah engkau Allah? Ya kan? Ketika mereka membutuhkan pertolongan dan jawaban daripada Tuhan, mereka nggak temukan. Maka pertanyaan itu terus menerus ditanyakan, diteriakkan oleh orang-orang yang mengalami hal itu. Teman-teman, apakah kepelikan, ketertekanan jiwa, kegelapan, malam yang lebih gelap itu cuman kita aja yang alamin? Cuman Dietrich Bonhoeffer aja yang alamin? Yesus juga mengalami, teman-teman. Yesus juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh Yesus. Kita boleh baca nanti ya, kita baca dari Lukas pasal yang 22 ayat 39 sampai 46, kita lihat. Lebih parah daripada apa yang kita alamin atau lebih enak daripada apa yang kita alamin? Teman-teman buka Alkitabnya. Kalian pasti punya Alkitab, baik itu dari handphone atau apa, kita buka ya. Kita buka, kita sama-sama baca. Dari Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46 dikatakan seperti ini. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau,
ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi yang ia dapati, mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Teman-teman, dari apa yang tadi kita udah baca, bisa nggak kita lihat? Keadaan siapa yang lebih pelik? Keadaan siapa yang lebih gelap? Keadaan siapa yang lebih tertekan? Kita atau Yesus? Teman-teman, mari kita perhatikan ya. Apa yang tadi kita baca di ayat yang ke-43 dikatakan seperti ini. Ayat 44, dikatakan seperti ini. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan kemana? Ke tanah. Teman-teman, kalau orang mengalami ketakutan sampai tetesan darah, keringatnya seperti tetesan darah, teman-teman bisa pikiran, itu orang seberapa stresnya, itu orang seberapa tertekannya, itu orang seberapa nggak berdayanya. Teman-teman, kita lihat ya, dari apa yang kita baca ya, Yesus pun mengalami malam yang lebih gelap daripada malam yang biasa. Jiwanya begitu tertekan sampai dia udah nggak bisa ngomong lagi, teman-teman ya. Malam yang gelap yang dialami Yesus berbeda dengan malam gelap yang dialami oleh Dietrich Bonhoeffer, yang dialami oleh kita. Kenapa, teman-teman? Malam gelapnya Yesus, ya, malam yang gelap, lebih gelap pada yang biasa yang dialami Yesus. Itu adalah malam di mana dia tahu dia akan menerima cawan yang berisikan murka Allah, kemarahan Allah, ya, terhadap dosa umat manusia. Teman-teman, dosa umat manusia yang dimurkai oleh Allah, ya, itulah yang harus ditanggung oleh Dia. Teman-teman pernah pikir nggak? Yang bikin salah kita, ya, yang ngancurin hidup kita. Tetapi yang disuruh bertanggung jawab itu bukan kita loh. Ya. Ada orang yang disuruh bertanggung jawab atas apa yang udah kita lakukan, atas hukuman yang memang harusnya kita terima. Bukan kita, tetapi orang itu yang harus gantiin kita. Kamu bayangin, kalau kamu jadi orang itu, ya, kamu akan seperti apa rasanya? Coba deh, ambil waktu sebentar, tutup mata kamu sesaat, kamu bayangin. Yang salah gua, yang jahat gua, yang ngancurin hidup gua, dan gak bisa diperbaiki lagi karena kesalahan gua, ya. Jadi hidup gua itu bakalan mati, gak berguna lagi. Lalu ada orang yang disuruh ngegantiin apa yang menjadi tanggung jawab gue, apa yang menjadi akibat dari apa yang gue kerjain. Pejamkan matamu, rasain apa yang dirasakan oleh penggantinya kamu itu.
Gak kebayangkan? Kenapa? Karena kamu bukan penggantinya, tetapi kamu yang digantikan. Sekarang kita balikin. Orang yang bisa bikin salah, orang yang ngancurin hidup dia, orang yang jahat, orang yang segala macem, dia yang harus bertanggung jawab. Sekarang dia gak usah tanggung jawab, kamu yang disuruh. Pejamkan matamu lagi, lalu kamu rasakan kemurkaan kamu itu kayak apa, kemarahan kamu itu kayak apa. Kamu pasti udah jawab, iya kan? Nah itu yang dikerjain. Itu yang dikerjain sama Tuhan buat kita. Teman-teman, cerita ini sering kamu dengar bukan? Ya kan? Cerita ini udah tidak terhingga kamu terdengar. Ya kan? Di mana-mana kayaknya kalau udah deket-deket pasca ngomonginnya beginian lagi. Tetapi waktu kamu dengar, ya, apa yang kamu responin? Respon kamu tuh apa? Dari apa yang udah kamu dengar tuh, respon kamu nggak apa? Respon kamu apakah respon yang memang membawa kamu pada satu kesadaran bahwa apa yang dikerjain sama Tuhan buat saya itu betul-betul sesuatu ya yang gak tergantikan, sesuatu yang gak bisa diomongin deh dahsyatnya. Bisa gak begitu? Oh bisa, respon saya memang seperti itu. Memang banget, begitu banget kok responnya. Tetapi respon saya cuman sampai sebatas respon. Nggak membangun diri saya yang sadar akan pengorbanan Tuhan itu, ya, membawa diri saya itu masuk pada pertobatan. Enggak. Kenapa? Karena kalau masuk ke dalam pertobatan, artinya ada banyak hal kan ya yang mesti saya tanggung, yang mesti saya kerjain, yang mesti saya lepaskan. Betul gak? Betul ya teman-teman? Setuju gak? Pasti setuju. Kenapa? Karena kalau kita mau yang namanya taat, mau yang namanya tunduk pada apa yang Tuhan mau, ya, itu ada harga yang mesti dibayar. Yaitu apa? Melepaskan apa yang saya mau, ya, melepaskan apa yang saya suka, melepaskan segala sesuatu tentang aku, ya, untuk diganti dengan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau, ya, yang saya kerjain. Wow, gampang nggak? Gak gampang, jelas gak gampang melakukan itu teman-teman. Tapi kok Tuhan mau ya melakukan itu buat kamu. Kenapa pada akhirnya mari kita lihat lagi ayat 42 sampai 45 dikatakan seperti ini. Kita baca lagi ya. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya, sebab ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya, dia kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati murid-muridnya sedang tidur karena duka cita. Teman-teman, pada akhirnya, di akhir pergumulannya, di ayat 42 tegas sekali mengatakan bahwa bukan kehendakmu,
kehendakku, melainkan kehendakmu. Teman-teman, kenapa pada akhirnya kehendak Bapa yang diikuti oleh Yesus? Lalu diam. Lalu mau kamu pikir kenapa? Karena Ia mengasihi kamu dan saya. Karena saya dan kamu berharga di matanya. Karena saya dan kamu begitu bernilai baginya. Maka Ia mau melepaskan kehendaknya untuk menaati kehendak Bapa terhadap dirinya. Teman-teman, di dalam pengertian dunia kedokteran, ya, tetesan keringat yang jatuh, yang dilukiskan bagaikan tetesan darah itu disebut dengan hematohidrosis, yaitu keringat darah. Kondisi ini ya bisa terjadi, kemungkinan dipicu oleh tekanan darah yang tinggi, stres yang berat, tekanan emosional yang luar biasa, lalu kelelahan ekstrim. Teman-teman, pada waktu Yesus bergumul di Getsemani, itu yang terjadi. Kenapa? Sekali lagi Laus kasih tahu nih. Karena cawan murka Allah itu harus dia tanggung. Harus dia minum. Dan kemurkaan Allah itu disebabkan oleh apa? Oleh dosa kita. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi apa? Orang yang bertanggung jawab atas dosa kita. Namun pada akhirnya dia taat. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Thy will be done. Teman-teman, tadi juga langsung udah sebutin alasannya. Because of you, because of me. Ya. Kasih Allah yang luar biasa besar itu diberikan buat kita. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Sehingga dia merelakan anak yang tunggal untuk mati buat kita. Anaknya dengan ketaatan penuh, teman-teman. Kehendak pula yang jadi terhadap diriku. Itu yang Yesus katakan. Kenapa Yesus mau? Sekali lagi, karena kasih, bukan karena yang lain. Teman-teman, kamu tahu akan hal ini. Kamu sadar akan hal ini. Tetapi apakah kamu bertobat setelah kamu tahu kamu sadar? Bertobat. Bertobat untuk apa? Tidak lagi hidup di dalam kehendakku, tetapi hidup di dalam kehendakmu. Gampang hidup seperti itu? Nggak gampang. Karena begitu banyak hal yang harus kamu lepaskan untuk kamu mampu hidup di dalam itu. Gampang? Nggak gampang. Maka Yesus bilang apa di saat kamu tahu bahwa hal itu nggak gampang?
Apa yang Yesus katakan pada kamu? Kamu ingat nggak? Kamu tahu nggak apa yang Yesus katakan? Pada waktu dia tahu kamu nggak sanggup, kamu nggak bisa. Kamu tahu apa yang dia bilang? Yang dia bilang seperti ini, teman-teman. Buka lagi Alkitab kamu ya. Kita lihat ya. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Dia bilang begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Teman-teman, Tuhan tahu kamu gak akan mampu melakukan ketaatan kamu sendirian, gak mampu. Maka dia menyediakan apa? Menyediakan dirinya untuk menerima semua kelelahan kamu, menerima semua keletihan kamu, menerima semua ketertekanan kamu, menerima semua malam gelapnya kamu. Dia bersedia. Maka dia bilang, mari. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Teman-teman, ia menawarkan tangan dan bahunya bagi kita untuk menjadi tempat kita bersandar. Kalau udah kayak gitu, masih bilang susah nggak? Masih mau bilang nggak mudah nggak? Mestinya sih udah nggak ya. Emang nggak gampang. Tapi aku tahu loh, aku pasti mampu kerjain. Kenapa? Karena Tuhan udah mau jalan bareng gue di dalam menghadapi semua ini. Tinggal kita mau apa nggak mau. Melepaskan kehendak kita, lalu membiarkan kehendak Tuhan masuk menjadi bagian hidup kita yang kita kerjain. Tinggal itu doang. Sekarang pertanyaannya, mau apa nggak mau? Bukan gampang apa nggak gampang, bukan. Nggak gampang. Tapi dia bilang, gue tahu itu nggak gampang, maka gue mau jalan sama lu. Gue mau lu kasih gue semua apa yang nggak gampang lu kerjain. Karena bersama gue, lu bisa jalanin. Sekarang pertanyaannya, kamu mau apa nggak mau melepaskan kehendak kamu, membiarkan kehendak Tuhan yang tinggal di dalam diri kamu? Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengerti sekali bahwa ternyata di dalam pergumulan hidup kami, apa yang kami alami itu belum seberapa dengan apa yang Tuhan alami. Cawan murka Allah ditimpakan kepada Dia yang tidak berdosa, tetapi harus menanggung semua keberdosaan umat manusia di bumi ini. Itu sama juga dengan neraka dikasih ke Dia. Bayangkan betapa berat pergumulan yang dialami itu. Jadi Tuhan, apa yang aku alami itu belum seberapa. Tetapi di dalam kepelikan yang aku hadapi, aku udah gak sanggup. Gak kuat. Kenapa? Karena aku selalu mau hidup di dalam kehendakku sendiri. Itulah yang aku dengar pada saat ini. Itulah yang diberitakan pada saat ini. Jadi, supaya malamku tidak tambah gelap lagi, supaya jiwaku tidak lebih tertekan lagi, yang aku harus lakukan cuma satu. Melepaskan kehendakku dan membiarkan kehendakmu yang tinggal di dalam diriku. Aku tahu itu tidak mudah. Dan kamu juga tahu Tuhan itu tidak mudah. Untuk itu engkau Tuhan memberikan dirimu, membuka tanganmu, menyediakan bahumu untuk aku sandari. Untuk aku masuk dan engkau siap memelukku, mengiringi aku berjalan di dalam kepelikanku.
dan aku bisa menghidupi kehendak-Mu di dalam hidupku. Semuanya udah aku tahu hari ini Tuhan. Tinggal sekarang Tuhan, aku menjawab, aku mau atau nggak mau. Tuhan, aku sadar, aku tahu, aku sadar bahwa aku harus menjawab mau. Sehingga aku bisa merasakan kekuatan dan pertolongan-Mu hadir di dalam hidupku. Tetapi sampai saat ini Tuhan, mungkin hal itu nggak mudah aku jawab. Roh Kudus Tuhan biarlah bekerja di dalam hatiku, menobatkan aku, sehingga di dalam masa prapaskah ini, aku berani mengambil satu komitmen. Melepaskan kehendakku dan membiarkan kehendak-Mu yang hidup di dalam diriku. Aku mau lakukan itu Tuhan. Tolong Tuhan, agar aku berani mengambil keputusan itu. Terima kasih Tuhan, buat apa yang telah Engkau bicarakan padaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap aku di tempat ini berdoa. Amin. Terima kasih Cuan Tau Vivi atas pemberitaan firman Tuhannya. Kiranya Tuhan terus memakai Cuan Tau sebagai alatnya. Dan Tuhan yang memberkati keluarga, kesehatan, dan pelayanan Cuan Tau. Teman-teman, mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita. Persembahan boleh ditransfer lewat rekening yang tertera di layar atau scan QR Code. Bagi teman-teman yang belum memiliki rekening, boleh dititipkan ke orang tua. Mari sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Pada hari Tuhan kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan yang menguruskan persembahan kami, Tuhan yang boleh memakai persembahan kami ini sebagai alat untuk memperluas kerajaan Tuhan. Ya Bapa, kami juga rindu Tuhan, bukan saja kami boleh mempersembahkan uang kami, tapi kami juga boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, gue mau mengingatkan kalau kita ada DP di minggu pertama dan minggu ketiga, dan kita juga ada fellowship sehabis ibadah pada minggu kedua dan minggu keempat. Yuk sama-sama kita mau ikut bareng-bareng, kita juga bersekutu bersama. See you guys. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita juga mau mengangkat satu pokok doa syafaat. Kita mau sama-sama berdoa untuk vaksin COVID-19 yang sudah mulai masuk di Indonesia. Kita berdoa untuk development dan distribusi daripada vaksin COVID-19 ini, supaya pemerintah atau pihak yang berwenang boleh benar-benar adil dan bijak dalam memanage masyarakat untuk mendapatkan vaksin ini. Dan juga kita mau berdoa supaya pengedaran vaksin-vaksin palsu atau yang ilegal boleh segera dihentikan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, sungguh kami boleh mengucap syukur Tuhan ketika vaksin COVID-19 ini boleh masuk ke dalam negeri kami Indonesia. Ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk development dan distribusi daripada vaksin COVID-19 ini Tuhan di seluruh daerah, supaya boleh distribusi ini boleh merata. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah atau pihak yang berwenang yang bertugas untuk memanage distribusi daripada vaksin COVID-19 ini, sehingga mereka boleh benar-benar ya Tuhan mendistribusikannya dengan adil dan dengan bijak, sehingga setiap masyarakat boleh mendapatkan COVID-19 ini tanpa terkecuali.
Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, kalau kami belakangan ini mendengarkan berita-berita di mana banyak pengedaran vaksin COVID-19 yang ilegal atau palsu, kami mau berdoa Tuhan supaya pelaku-pelaku ini boleh segera ya Tuhan ditindak di hadapan hukum. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan supaya biar hukum yang bertindak dan juga boleh menghentikan pengedaran vaksin COVID-19 yang palsu ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesadaran masyarakat di Indonesia Tuhan, supaya mereka boleh benar-benar sadar akan bahayanya pandemik ini dan mereka tidak lagi egois dengan kesenangan diri mereka sendiri. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau mengembalikan segala puji, hormat, syukur kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu ada dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan agar kita bisa menghidupi kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan melepaskan kehendak kita di dalam kita menjalani hidup yang ada. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus memampukan kita, menolong kita, meneguhkan kita untuk bisa menghidupi kehendak Bapa di dalam hidup kita dan melepaskan kehendak kita selama kita hidup di dalam dunia ini, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu.
Bye.